pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya, Fazilah Khairunisa. Pemirsa, kebakaran juga melanda sebuah rumah 2 lantai di permukiman padat penduduk Jalan Mahoni, Senen, Jakarta Pusat. Siang tadi ludes terbakar. Diduga api muncul dari sepeda motor yang sedang dipanaskan dan menyambar ke bangunan rumah. Api melahap rumah 2 lantai di Jalan Mahoni Bungur, Senen, Jakarta Pusat, Senin siang. Api dengan cepat berkobar dan melumat habis bangunan beserta isinya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lain di sekitarnya, mengingat lokasi kebakaran berada di tengah permukiman padat penduduk. Api diketahui warga muncul dari halaman depan rumah yang diduga berasal dari terbakarnya sepeda motor yang tengah dipanaskan pemiliknya. Nggak lama saya lihat pintunya mulai kebakar. Nah, pintu nyamber, saya lihat dari sini nih, saya naik. Posisi naik itu pintunya udah kebakar, sama motornya juga kebakar. Nah, motornya kayaknya meledak. Berarti awalnya dari motor? Awalnya dari motor. Akibat kebakaran ini, bangunan rumah 2 lantai beserta isinya ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Namun kerugian yang diderita pemilik rumah ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Unjuk rasa pekerja tambang di Konawe Utara berakhir bentrok. Sejumlah polisi dan pengunjuk rasa pun terluka. Masa menuntut agar perusahaan tambang kembali beraktivitas dan memberdayakan pengusaha dan warga lokal di Blok Mandiodo. Aksi demonstrasi ratusan masyarakat di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Konawe Utara berakhir bentrok. Bentrokan terjadi saat massa yang tiba di lokasi kawasan perkantoran PT Antam Konawe Utara dihadang oleh polisi. Saat pendemo memaksa masuk ke dalam kawasan perusahaan, polisi mulai menembakkan gas air mata yang dibalas dengan lemparan batu. 2 orang terluka akibat terkena selongsong gas air mata, sementara sejumlah personel polisi juga mengalami luka akibat lemparan batu. Massa menuntut agar PT Antam kembali beraktivitas di Blok Mandiodo dan memberdayakan pengusaha serta masyarakat lokal. Sehingga kami tuntut bahwa PT Antam hari ini untuk membuka segera Blok Mandiodo untuk pengusaha-pengusaha lokal. Dan kedua, persoalan lahan-lahan masyarakat yang sampai hari ini belum terselesaikan oleh PT Antam. Sudah hampir 7 tahun dijanji-janji oleh PT Antam yang sampai hari ini belum diselesaikan. Pendemo mengaku tuntutannya telah disampaikan ke pihak perusahaan, namun tidak satupun manajemen PT Antam yang bisa menemui massa. Sementara itu, Kapolres Konawe Utara menyatakan tetap akan mengawal pendemo agar tidak ada korban dari kedua belah pihak. Sudah dari APL kan sudah sering rapat itu. Sudah sering Untuk hari ini? Dari belum, karena perwakilan dari Antam kan baru askap. Tadi sampaikan askap udah berorasi kan, menyampaikan apa yang disampaikan tadi mewakili sementara. Berarti masa sekarang sudah menduduki posisinya? Kita duduk damai, kita menunggu. Pendemo menyatakan tetap bertahan hingga pihak perusahaan menemui dan berdiskusi dengan mereka. Dari Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Sementara puluhan warga datangi kantor Gubernur NTB menuntut penghentian kriminalisasi sejumlah pedagang di seputar pantai duduk Batu Layar, Lombok Barat. Dalam aksinya, massa terlibat saling dorong dan adu mulut dengan aparat. Puluhan warga yang berasal dari gabungan warga dan pedagang di seputar pantai duduk Batu Layar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat melakukan aksi menuntut penghentian kriminalisasi terhadap sejumlah warga yang ditahan akibat permasalahan lahan tanah di pantai tersebut. Aksi dilakukan di seputar kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Warga terlibat adu mulut dan saling dorong dengan aparat. Warga meminta gubernur mengambil alih permasalahan lahan yang terjadi di Batu Layar. Bupati Lombok Barat dianggap apatis terhadap polemik yang terjadi terhadap warga di pantai duduk Batu Layar.
Dan yang perlu diketahui bahwa tanah ini statusnya ini tanah negara yang kemudian dialihkan untuk tanah adat. Nah, kenapa tiba-tiba hari ini muncul sertifikat hak milik pribadi? Sedangkan tapal batas tidak ada. Seharusnya kalau kita memiliki hak pribadi yang memiliki orang itu, seharusnya ada tapal batas antara sepadan pantai dengan yang memang disertifikatkan. Itu yang belum jelas, yang belum bisa dikelirkan. Kepala Bakas Bank Polda Gri NTB Ruslan Abdul Ghani akhirnya menemui masa aksi dan berjanji akan melakukan proses hukum terhadap permasalahan lahan tanah di Pantai Duduk Batu Layar. Sebelumnya 7 orang pedagang diduga mendapatkan kriminalisasi ditahan akibat permasalahan lahan tanah di pantai tersebut. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah organisasi kesehatan menggelar aksi di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Adapun para tenaga medis tersebut menyuarakan tuntutan mereka menolak RUU Kesehatan dan RUU Cipta Kerja. Sejumlah massa dari tenaga medis dan kesehatan yang tergabung dalam 5 organisasi kesehatan dan medis menggelar aksi demo di depan gedung DPR RI. Aksi ini dimulai dengan long march dari pintu 10 GBK hingga depan gerbang DPR RI. Sejumlah massa aksi yang berasal dari Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, dan Ikatan Apoteker Indonesia. Mereka menyampaikan tuntutan untuk menghentikan pembahasan rancangan Undang-Undang Kesehatan dan Cipta Kerja. Pengunjuk rasa memadati separuh jalan di depan gedung DPR RI. Sejumlah petugas kepolisian diterjunkan untuk melakukan rekayasa lalu lintas. Iya, aksi hari ini adalah kelanjutan dari aksi 8 Mei 28 hari yang lalu, bahwa kita turun hari ini diikutin oleh seluruh, baik dari mahasiswa Fakultas Kedokteran, mahasiswa keperawatan, mahasiswa apoteker, dokter, dan juga dari seluruh organisasi profesi. 5 organisasi profesi, baik itu dari Ikatan Dokter Indonesia, Perhimpunan Dokter Gigi, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, dan juga Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia. Kita hadir di sini untuk menyuarakan apa yang sudah kita suarakan di tanggal 8 Mei lalu. Dua kelompok massa terlibat bentrokan di kota Yogyakarta hingga menyebabkan beberapa orang terluka dan sejumlah ruas jalan di blokade polisi. Belum diketahui pasti mengenai penyebab terjadinya pertikaian itu. Bentrokan antara dua kelompok massa terjadi di sejumlah lokasi di kota Yogyakarta, diantaranya di Jalan Kenari, Jalan Kusumanegara, hingga Jalan Taman Siswa. Banyaknya jumlah massa dari kedua belah pihak mengakibatkan polisi sulit meredam pertikaian. Dalam insiden ini sejumlah orang terluka dan dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil ambulans. Namun demikian, situasi dan kondisi sejumlah ruas jalan atau tempat bentrokan telah kembali kondusif setelah sempat diblokade aparat kepolisian. Menurut Kabid Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kombes Pol Nugroho Arianto, diduga insiden ini dipicu oleh ketidakpuasan salah satu kubu massa yang sempat terlibat keributan di Parangtritis, Bantul pada 28 Mei 2023 lalu. Hal ini dilatar belakangi oleh perkara yang sebelumnya terjadi di Bantul yang berkaitan dengan penganiayaan terhadap salah satu simpatisan dari PH yang dilakukan oleh simpatisan dari BI yang terjadi pada hari Minggu 28 Mei 2023 di Parangtritis. Pasca bentrokan pada Minggu malam, kedua belah pihak sudah sepakat untuk berdamai. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki pemicu pasti dari bentrokan ini. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pasca bentrokan antara anggota perguruan silat dan warga, polisi mengevakuasi anggota perguruan silat ke Mapolda Yogyakarta. Mereka diangkut menggunakan truk Dalmas dengan pengawalan ketat aparat kepolisian.
Ratusan pesilat yang sempat terkepung massa di pendopo Taman Siswa Kota Yogyakarta dievakuasi oleh polisi. Evakuasi ratusan pesilat ini menggunakan 16 truk satuan Dalmas dan langsung dibawa ke Mapolda Yogyakarta dengan pengawalan ketat. Sebelumnya para pesilat ini dikepung warga akibat diduga melakukan keributan di sejumlah tempat di kota Yogyakarta. Diduga keributan dilakukan dengan dalih balas dendam setelah salah satu anggota perguruan silat dianiaya sejumlah oknum kelompok supporter sepak bola. Polda Yogyakarta melakukan pengamanan agar keadaan tidak semakin memburuk. Polisi menghimbau warga dan semua pihak untuk menahan diri agar situasi di Jogja tetap kondusif. Untuk sementara situasi sudah bisa kami kendalikan, namun demikian kami tetap melakukan penjagaan dan juga akan melakukan kegiatan patroli untuk memastikan tidak ada orang yang akan melakukan tindakan tersebut di wilayah Jogja. Sementara itu polisi telah menangkap 3 orang pelaku yang menganiaya anggota perguruan silat dan akan mengusut kasus penganiayaan ini hingga tuntas. Sidang perdana Mario Dendi dan Shane Lucas terdakwa penganiayaan terhadap David Ozora akan digelar pada Selasa esok. Informasi akan hadir usai jeda.